Amang Inang yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan malam. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau berikan kami waktu dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dalam merenungkannya malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam ini kita akan merenungkan dari 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 34 dan 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ada dua perikop bersambung yang akan kita renungkan malam ini. Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih daripada semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zaman itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Amang Inang yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam ini adalah ketaatan dan logika Elia. Ini adalah kisah Nabi Elia yang pertama yang ditulis di dalam Alkitab. Elia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan, Elia menurutinya. Apapun yang diperintahkan Tuhan, Elia menjalankannya. Dalam tugasnya kali ini, Elia akan berhadapan dengan Raja Ahab yang dikenal sangat jahat. Dikatakan Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ayat 30. Luar biasa memang Ahab ini. Dia juga menyembah Baal, dan bangsa Israel saat itu mengikutinya. Ini membuat sakit hati Tuhan. Tuhan marah. Tuhan akan menghukum bangsa Israel dengan tidak menurunkan hujan untuk beberapa tahun. Kekeringan dan penderitaan akan melanda Samaria. Elia adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk menyampaikan hal ini kepada Raja Ahab. Pesan hukuman Tuhan ini harus disampaikan Elia. Ini bukan hal yang biasa-biasa, Amang Inang. Ini tugas bukan yang sederhana. Ini tugas yang berat. Mari kita bayangkan bagaimana jika kita yang mendapatkan tugas ini untuk menyampaikan pesan tentang amarah Tuhan kepada raja. Mungkin sebagian dari kita akan menolak.
biar orang lain aja deh yang melakukannya. Sebagian lagi, kita akan mencari jalan bagaimana kita bisa menyampaikan pesan tanpa dampak, tanpa amarah raja, atau tanpa raja memusuhi kita. Tapi hal ini tidak terjadi dengan Elia. Elia taat 100%. Dia menuruti perintah Tuhan, dia menyampaikan pesan penghukuman ini kepada Raja Ahab. Amang inang yang dikasihi Tuhan, Elia tetap menjalankan perintah Tuhan, walaupun Elia pasti sadar konsekuensinya. Setelah mengatakan pesan penghukuman ini, Elia harus pergi. Dia diperintahkan Tuhan untuk mengucilkan diri di sungai Kerit, dan akan dikirimkan Tuhan melalui burung gagak makanan kepada Elia. Tuhan berikan hal itu atas ketaatan Elia kepada Tuhan. Sadar akan konsekuensi logisnya seringkali menjadi tantangan dalam kehidupan iman kita. Perintah Tuhan begini, tapi logikanya akan begitu. Dampaknya bagi kita akan begitu. Perintah Tuhan harus sampaikan pesan penghukuman. Sampaikan berita yang tidak enak ini, dan logikanya Elia akan dimusuhi. Raja tidak akan suka, bangsa Israel tidak akan suka. Perintah Tuhan jangan ambil, jangan lakukan, tapi logika kita kadang kesempatan tidak datang dua kali. Amang inang yang dikasihi Tuhan, selalu ada atau sering kali ada pertentangan antara perintah Tuhan dan logika kita ya manusia yang mengikutinya. Belajar dari kasus Elia hari ini, awalnya Elia pasti khawatir, ketakutan pasti ada. Elia adalah manusia sama seperti kita. Elia pasti takut dampaknya kepada dirinya. Logika manusianya pasti seperti itu. Tapi Elia taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Elia menggunakan logika keimanannya. Bisa kita sebut demikian, bahwa dalam ketaatan pasti ada pemeliharaan Tuhan. Banyak rasul, pendeta, dan orang Kristen yang menggunakan logika keimanan ini. Bagi mereka, ketaatan menjadi ketulusan dan keharusan. Selanjutnya, pemeliharaan Tuhan pasti ada. Walaupun belum nampak, mereka yakin bahwa pemeliharaan Tuhan pasti datang mengikutinya. Hal ini sudah menjadi logika keimanan mereka, logika kehidupan mereka sehari-hari. Keputusan yang mereka buat selalu berdasarkan ketaatan. Bagi saya, mereka ini adalah orang-orang hebat, orang-orang Kristen yang hebat. Meskipun dalam kesulitan, mereka bertahan dalam ketaatan. Banyak mereka yang siap menjalani penderitaan sampai akhir hayatnya. Dalam logika keimanan mereka, hidup mereka percaya bahwa pemeliharaan selalu ada datang dari Tuhan. Walaupun tidak hidup dalam kenyamanan, tapi mereka percaya Tuhan memelihara mereka. Amang inang yang dikasihi Tuhan, selain logika kita manusia, marilah kita juga mengikuti orang-orang Kristen hebat tersebut. Kita memiliki logika keimanan seperti yang mereka miliki. Dengan sadar mereka percaya, sudah menjadi logika mereka bahwa Tuhan menyertai kehidupan mereka. Mungkin juga kita hidup dengan banyak penderitaan, banyak persoalan, hidup dikucilkan, banyak perjuangan atau sakit. Tapi kita harus percaya bahwa karena ketaatan, hidup kita ini saat ini berada dalam pemeliharaan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita. Amang inang, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini, tentang Elia yang taat dan tentang penyertaan Tuhan atasnya. Ajari kami untuk mempunyai logika seperti Elia
dan banyak orang Kristen hebat lainnya. Tuntunlah kami Tuhan untuk menjadi selalu taat kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang sudah selalu Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk keluarga kami dan untuk jemaat kami Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.